Shalom. 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 Terpujilah nama Tuhan kita. Baik, saya mengucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama orang kudus kita akan mengikrarkan pengakuan iman dan suri kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan di sini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di hadapannya, di altarnya. Ku bawa hidupku, terima anugerahnya yang beriku, dan bebasanku di sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita memantaskan dari pujian ini, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu, ku tanya Yesus, apa yang harus ku ubah? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku,
Kita mau berdoa kepada Tuhan. Benarkah seperti pujian ini? Ketika kita boleh merasakan betapa itu benar, kita mau datang kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, mari datanglah, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam setiap doa kita, bila memberikan Tuhan Yesus, boleh mengampuni yang membagikan dalam diri kita, segala sakit boleh Tuhan sembuhkan, segala beban pikiran yang memikul, Tuhan boleh angkat itu, dan boleh berikan setiap kelegaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Itu semua karena anugerah-Mu kepada kami. Yesus, kita mau katakan sekali, bila hati terasa benar. Terasa berat, tak seorang pun mengerti beban bukannya Yesus. Apa yang harus buat dia selalu memberikan aku kuratan Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di Benar ya Yesus, benar ya Bapa. Sesuatu yang terjadi ketika kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Jikalau beban yang kami pikul ini, Tuhan telah menanggungnya di kayu salib. Terima kasih Yesus untuk kasih dan pertolongan Tuhan yang Kau boleh berikan bagi setiap kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk menghampiri tahta-Mu Tuhan. Biar kami boleh memulai ibadah kami ini, dan kami mau serahkan setiap ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang boleh hadir di tempat ini Tuhan, boleh memberkati kami ya Tuhan. Untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan dengan tangan kami, dengan tubuh kami, dengan telinga kami ketika kami boleh
mendengarkan akan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan juga yang mungkin belum sempat hadir pada saat siang hari ini Tuhan. Biar kiranya apapun yang terjadi pada mereka Tuhan, mereka belum bisa hadir, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka ya Tuhan. Terpujilah Tuhanku yang baik. Pada saat ini juga Tuhan kami memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Biar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Amin. Saya silakan dulu. Pujian ini mengatakan bahwa tiada aku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Amin.
Tuhan Yesus datang menolong semua orang. Kuasa Yesus dahsyatnya bukan kepala. Yang percaya ada jaminan di masa depan. Yang miskin diberkati, amin. Yang sakit disembuhkan, haleluya. Yang mati dibangkitin, dahsyat Bapa. Yang berdosa diampuni, berdosa diampuni. Hey, jangan takut, jangan ragu, juga jangan bimbang. Tuhan Yesus datang menolong semua orang. Kuasa Yesus dahsyatnya bukan kepala. Yang percaya ada jaminan di masa depan. Jaminan di masa depan. Yang miskin dipercaya, amin. Yang sakit disembuhin, haleluya. Yang mati disembuhin, dahsyat Bapa. Yang berdosa diampuni, berdosa diampuni. Kita boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Kau buka hati ke Tuhan untuk kami boleh menerima akan setiap jamahan Tuhan. Kami berserah kepenuhan Yesus. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkan. Saya udah jemaatkan sebagai diri. Rohmu yang kudus pulihkanku, engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertai, yang menyertai. Katakan ku buka hati. Hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau
serta dalam Putra-Mu Yesus Kristus, merupakan doa dan harapan kami pada hari ini. Kami membuka hati kami untuk dijamah oleh Roh Kudus, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami dapat mengalami perubahan yang ajaib yang daripada Tuhan. Pikiran yang sia-sia kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami izinkan Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, sehingga kami hadir di tempat ini dalam suasana damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bagaikan tanah yang subur yang kita beri, benih itu dapat bertumbuh dan berbuah, dan melaluinya Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Allah kami yang dahsyat. Hamba-Mu Tuhan pakai dengan kuasa-Mu dan lebih leluasa lagi untuk berkata-kata sesuai dengan tuntunan-Mu, jika setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami, dan yang bukan berasal daripada Tuhan singkir jauhkan daripada mulut hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah pada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Kita membaca nas pembimbing, yaitu dari Roma 8 ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di Tuhan yang berbahagia, setiap kita baca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Silakan duduk kembali. Saya membaca cuma bisa mengikutinya, dan saya membaca, saya tidak tampilkan slide. Dari Yakobus 4 ayat yang 7 sampai ayat yang 9 berkata demikian. Itu topiknya dikatakan hawa nafsu dan perselatan dengan dunia. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sukacitalah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Ya, puji nama Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini dan juga nas pembimbing yang sudah kita baca, yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah kekristenan yang berkemenangan. Kristen yang menang. Sudah Kristen dan menang pula. Ya, itu adalah kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya menggambarkannya seorang yang sedang berjuang dan berlari, dan pada akhirnya dia menang. Kalau saya akan bertanya satu persatu, apa yang menjadi harapan kita dalam hidup kita? Saat kita bertanding, apakah kita katakan saya hanya meramaikan saja, saya hanya penggembira saja? Tetapi yang kita inginkan adalah kita menang. Bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kalau orang katakan menang, bukan hanya menang, tetapi lebih dari pemenang. Dengan demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kekristenan yang berkemenangan adalah hidup yang memancarkan kepribadian yang memuliakan Tuhan. Saya garis bawahi lagi kalimat ini. Hidup kekristenan yang berkemenangan adalah hidup yang memancarkan kepribadian yang memuliakan Tuhan. Fokusnya, hidupnya jelas adalah menyenangkan Tuhan. Tidak sedikit orang yang kalau dia sudah sampai di puncak, dia sudah lupa bahwa dia itu dari bawah. Sejak dia dari bawah, tentu ada pergumulan, ada tetesan air mata, adalah gesekan-gesekan, dan dia harus berjuang dan terus berjuang.
Kalau kita mengibaratkannya, dia sedang mendaki gunung, mungkin lecet kakinya, dia berkeringat dan terus berjuang dan terus berjuang. Apabila dia sudah sampai di atas, dia harus tahu bahwa saya sampai di sini dengan suatu perjuangan. Saya bisa berhasil bukan hanya bim selabim, tetapi ada usaha, ada perjuangan, ada air mata, dan yang kita inginkan adalah fokus kita hanya karena Tuhan. Lalu saya tegaskan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan. Banyak orang yang berjuang, banyak orang yang berusaha, banyak orang yang banting tulang, tetapi dia hanya melihat dan juga terus mengeluh, tidak pernah merasa puas tentang keberadaannya. Kenapa? Fokusnya adalah bagaimana pribadinya. Fokusnya adalah bagaimana dia harus disanjung dan ditinggikan. Tapi kalau kita fokusnya hanya menyenangkan hati Tuhan, tentu dalam perjuangan kita katakan bersama dengan Tuhan, saya pasti bisa. Andai pun kita gagal, kita katakan Tuhan yang dipermuliakan. Tetapi kalau kita fokus kita untuk menang, saat kita gagal, kita akan stres. Dan tidak sedikit orang yang bisa putus asa dan bisa mengakhiri hidupnya karena pikir apa? Kok usaha saya kok sia-sia? Kok perjuangan saya hanya begini saja? Kenapa? Goalnya adalah dirinya. Seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, kita ini adalah utusan Allah. Kalau kita utusan Allah adalah kita memberitakan berita yang dititipkan kepada kita sampaikan. Kalau orang belum mengalami perubahan, bukan urusan kita, tetapi kita hanya sebagai pemberita utusan. Demikian juga dalam hal ini saudara dikasih oleh Tuhan, kalau fokus kita memuliakan Tuhan, fokus kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan menikmati apa yang artinya dengan kata kemenangan, dan kita menang. Bukan karena kitanya, tetapi oleh karena Tuhan yang menolong kita. Dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan, dari Yakobus 4 ayat 7 sampai ayat 9 ini ada beberapa prinsip penting dalam hidup kekristenan supaya kita sebagai umat Tuhan mengalami kemenangan. Yang pertama, kita baca bagian ayat ini, ayat 7. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari kamu. Ya, puji nama Tuhan. Ada kalimat yang saya garis bawahi di sini. Tunduklah kepada Allah. Kata tunduk kepada Allah, saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunduk di sini artinya menghadapkan wajah ke bawah. Ya, kalau orang lewat, ya kita tunduk. Artinya kita menghormati. Itu kata pertama. Arti kata tunduk itu berarti kita menghargai orang. Dan kata tunduk yang kedua artinya saat dia sudah menang, saat dia bertanding, dia kalah. Artinya dia ditaklukkan, dia jadi menyerah. Ya, kalau orang yang main catur, kalau dia sudah mau kalah, langsung dikasih guling. Caturnya artinya dia sedang menyerah, gitu ya. Ataupun kalau orang sedang bertanding, dia sudah angkat tangan, sudah menyerah. Saat orang bertanding di ring tinju, lempar sapu tangan, berarti dia sudah menyerah. Itu arti kata tunduk yang kedua. Dan yang ketiga, arti kata tunduk di sini adalah patuh dan turut. Nah, dari bagian arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, saya mau mengambil arti yang ketiga ini adalah kata tunduk di sini artinya patuh kepada Tuhan. Kata tunduk di sini artinya tunduk kepada perintahnya Tuhan. Artinya kita taat kepada apa yang diperintahkan kepada kita. Ini adalah prinsip kekristenan supaya kita dapat menikmati dan juga dapat berhasil dalam hidup kita. Kita harus tunduk dengan aturan-aturan yang ada. Pertandingan juga demikian.
Kalau ada sebuah pertandingan, lalu kita ada di dalamnya, yang walaupun kita dikatakan mengakhirinya dengan baik, tapi kalau kita tidak mengikuti aturannya, kita dikatakan gagal. Artinya kita harus patuh, tunduk kepada aturannya. Saya mengambil satu gambaran demikiannya. Tuhan gambarannya melarang untuk masuk kepada jalan yang membawa kita kepada kebinasaan, tapi mentaati perintahnya Tuhan. Yang menarik di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat seseorang dilarang untuk melakukan sesuatu, justru dia mau lakukan itu. Itu adalah manusia. Kalau ada larangan tidak boleh, orang penasaran, kenapa sih tidak boleh? Gitu ya. Akhirnya dia mau cari tahu, kenapa? Itu adalah yang harus kita pahami, bahwa tatkala kita dilarang, berarti kita harus menuruti perintahnya Tuhan. Jadi orang yang tunduk kepada Allah akan selalu menempatkan firman Allah pada posisi yang tepat. Tidak mencari pembenaran melalui firman Tuhan. Kadang-kadang kalau sudah ada ya perbedaan pendapat antara suami istri, kan kata firman Tuhan, istri harus tunduk kepada suami, atau suami harus mengasihi istri. Kata firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tidak sedikit orang mengambil firman Tuhan untuk pembenaran dirinya. Tetapi orang Kristen yang tunduk kepada Allah, dia selalu menempatkan firman Tuhan pada posisi tepat, pada posisi yang paling utama. Karena dalam Mazmur 119 mengatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Mengapa kita menempatkan firman Tuhan itu pada posisi yang pertama dan yang tepat dalam hidup kita? Karena dijelaskan bahwa firman itu pelita. Sering dijelaskan kalau namanya pelita berarti untuk menerangi. Kalau kita diterangi dalam perjalanan kita, sedikit kemungkinan kita untuk jatuh, kecil kemungkinan. Tetapi kalau kita jalan dalam terang, kita dapat memilih jalan yang bisa kita lalui. Tetapi kalau tidak ada pelita, kita jalan dalam kegelapan, tentu kita main terobos saja. Dan juga dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga kita melangkah dalam anugerah Tuhan. Dan juga dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan juga untuk menyatakan kesalahan. Luar biasa tentang firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi seorang berkemenangan dalam kehidupan kita, tunduk kepada perintah Allah. Di mana kita bisa melihat, menemukan perintah Allah itu adalah melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang bisa menuntun jalan hidup kita. Bukan lagi katanya. Kata pendeta saya, kata BPJ saya, kata guru Injil saya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Itu akan menuntun kita di jalan kebenaran. Kalau kita sudah mentaati firman Tuhan, menempatkannya pada posisi yang tepat, secara otomatis kita pasti bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kalau orang yang sudah mengerti, bisa membedakan yang baik dan tidak baik, tentu dia bisa menolak. Kalau kita tahu itu suatu hal yang mencelakakan kita, dan kita lakukan itu,
Kitalah orang yang paling malang di dunia ini. Kenapa? Karena kita yang merusak diri kita sendiri. Ibu saya waktu mengurus kami sebagai anak-anak, kalau ada luka sedikit dia bilang, oh dia rawat dengan baik, supaya tidak ada bekas, tidak berbekas. Hingga kami dewasa, pernah luka, dia katakan, dulu ibu merawat kamu supaya tidak ada bekas-bekas lukanya, tapi kamu ceroboh. Orang biasa mengurus kita dengan baik, tetapi kita sendiri yang tidak mengasihi diri kita. Kalau kita tidak mengasihi diri kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Ukurannya ada diri kita sendiri. Kita ceroboh dengan diri kita, tidak mau merawat diri kita. Bagaimana kita mau orang yang di jauh ataupun luar daripada kita sendiri aja tidak bisa dirawat, apalagi orang lain. Dengan demikian saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menempatkan firman Tuhan pada posisi yang tepat, tentu kita bisa dan akan mau membedakan baik dan yang tidak baik. Hewan juga bisa membedakan makanan yang baik dan makanan yang tidak baik. Kok dia lebih mengerti daripada manusia ini? Artinya manusia ceroboh, tidak mentaati perintah Tuhan dan tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau orang yang tunduk kepada perintah Tuhan, tentu hidupnya akan menjadi damai. Kalau dia tidak tunduk, tentu dia akan tertuduh sendiri. Tanpa dituduh pun dia akan tertuduh. Kenapa? Saya malu. Malunya kenapa? Anda perlu tahu lah, hanya saya sendiri yang tahu kan begitu. Artinya ada sesuatu hal yang membuat kita tertuduh. Kenapa? Karena kita mengerti firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, artinya kita jalan terus terobos terus saja ya. Itu adalah menggambarkan bahwa kita bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Kalau namanya istilah kendaraan, orangnya ugal-ugalan. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita menjadi umat yang berkemenangan. Prinsip yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah, katakan 1, 2, 3, tunduk kepada Allah. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? 1, 2, 3, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kaum orang-orang berdosa, dan hai kaum yang berdua hati. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, ada kalimat yang saya mau garis bawahi di sini adalah mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Prinsip yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen supaya kita menjadi umat yang berkemenangan adalah mendekatlah kepada Allah. Kenapa kita mendekat kepada Allah? Karena kita makhluk yang lemah, tidak kuat. Kita perlu topangan, kita perlu bantuan. Kita ini adalah makhluk sosial, bukan makhluk individual. Kita membutuhkan orang. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan orang lain, siapapun dia. Orang kaya, orang miskin, orang hebat, kecil, besar, dibutuhkan. Dan kita minder dengan keberadaan kita. Presiden kalau tidak ada rakyatnya, siapa yang akan menjadi presiden? Kan tidak ada kan? Orang kaya, barangnya banyak. Kalau tidak ada pembelinya, siapa yang mau beli? Dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa mendekat kepada Allah ini, arti kata mendekat ini artinya ada satu tindakan untuk datang menghampiri. Berarti dia satu tindakannya, dia punya persoalan, dia datang mendekatkan diri. Dengan datang mendekatkan diri, tentu dia menemukan solusinya. Ada orang sakit, tentu kita utamanya adalah kita berdoa. Lalu ada tindakan kita, hikmat yang Tuhan kita tindakan untuk mendekat kepada orang yang tepat. Kalau sakit gigi datang ke dokter gigi. Kalau sakit panas datang ke dokter yang tepat. Artinya dia memberi solusi yang tepat bagi kita.
Jangan kita punya persoalan masalah dan tidak lari kepada hal yang tepat. Banyak orang hanya bergumul, hanya berputar di situ. Kenapa? Persoalannya tidak ditemukan, masalahnya tidak ditemukan, sehingga ya katanya pergi pada orang pintar, ya orang pintar ya memang pintar, dia bisa mengelabui orang gitu. Tahu usah buang uang banyak-banyak, udah datang di sini di diem-diem ya angin dia bisa sepoi-sepoi dia tidur gitu. Kita pulang seperti tersugesti, kita sudah pulang ya sudah selesai. Tiba-tiba muncul lagi masalahnya. Kenapa? Karena persoalannya demikian. Contohnya kita merenovasi ruangan kita. Kita cat-cat di sini, setiap hujan rontok catnya lagi. Kita perbaharui, hujan rontok catnya lagi. Kenapa? Di atasnya tidak dibenarin. Setelah kita benerin, kita catnya jadi wajah Pak Pendeta yang gantengnya. Bukan gereja. Ya, gereja kita sudah cakep dan kita sudah enak di dalamnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, artinya di sini mengatakan kita harus datang mendekat kepada orang yang tepat, karena disitulah kita menemukan solusinya. Untuk supaya kita menang, untuk mengalami kemenangan itu adalah mendekatlah kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 8 dikatakan, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Manfaat kita untuk datang kepada Tuhan, manfaat untuk kita mendekat kepada Tuhan adalah kita akan mendapat kelegaan. Apa masalah kita? Apa solusi kita? Apa yang membuat kita benar? Apa yang membuat kita lebih? Apa yang membuat kita tidak berdaya saat ini? Di sini dikatakan, datang kepada Tuhan, mendekat kepadanya, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi, yang menjadi perenungan kita adalah, betulkah dan apakah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, melayani Dia, dan mendekat kepada Tuhan? Kalau kita datang kepada hal yang tepat, kepada orang yang tepat, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengalami ketenangan, kita akan mengalami kelegaan, kita akan mengalami damai sejahtera. Itu intinya. Tapi kalau kepada orang lain, bukan kepada hal yang tepat, tentu yang ada adalah mungkin kita diplorotin. Seorang wanita yang berdarahan sudah 12 tahun. Terakhirnya dia datang kepada Tuhan, menjamah juga Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang berjuang dengan kemampuannya, sehingga saat dia sudah tak berdaya, disitulah dia melihat bahwa ada yang lebih luar biasa dari hal itu datang kepada Tuhan. Dengan mendekat kepada Tuhan, kita dapat menikmati kemenangan yang sesungguhnya. Saudara, menjadi umat yang berkemenangan, prinsip yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah mendekatlah kepada Tuhan. Yang ketiga, kita baca bagian firman Tuhan ini. Saya membaca bagian yang terakhir ini, dikatakan mendua hati. Mendua hati. Saudara dikasih oleh Tuhan, mendua di sini, mendua hati berarti orang yang bimbang, merasa tidak tenang hidupnya, dia kurang percaya dan dia ragu-ragu. Yang selalu ada dalam kehidupannya adalah kecemasan. Dia percaya Tuhan, tapi dari satu sisi dia mencintai dunia. Kalau gambaran ini ada salib, ada uang, dan dia sedang bingung posisinya di mana. Siapa yang tidak butuh uang? Semua orang butuh uang. Tapi lupa akan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Justru orang mau
ujungnya, tapi tidak mau mencari sumbernya. Sehingga orang berjuang untuk hal yang sifatnya fana dan lupa kepada hal yang harta adalah yang Tuhan berikan untuk kita nikmati selama kita ada di dunia ini. Dan harta kekayaan itu tidak akan kita bawa saat kita mati. Nah, oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah harus fokus kepada Allah, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Memang saudara dikasih oleh Tuhan, saat kita menduakan sesuatu, kita pasti akan gelisah dalam hidup kita. Pasti tidak tenang dalam hidup kita. Karena apa? Tidak mungkin manusia adil untuk menduakan. Tidak akan bisa. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan harus fokus dengan hal dan satu hal, yaitu pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita hanya mendua, tentu kita tidak tahu endingnya di mana. Ada cerita orang tua dulu, yaitu tentang kalau kami bilang itu ya tentang kalong kelelawar ya, kalong ya kelelawar. Itu dia sejenis apa? Kalau dibilang burung, kepala tikus. Kalau dibilang tikus, tetapi dia bisa terbang. Makanya dia mempunyai dua karakter. Akhirnya dia mati sia-sia. Tidak ada orang yang melayat, katanya orang tua kami. Hanya cerita itu kayaknya. Waktu si kalong ini meninggal, datang tikus katanya. Ini ada wargamu yang meninggal, burung. Burung-burung datang melayat, bilang, oh bukan, kepalanya beda, bukan kepala burung. Akhirnya pergi. Lalu burung katakan, bukan itu sebangsa kami, itulah sebangsa kalian harus yang kubur dia. Tikus datang, melihat, loh bukan bangsa kami, dia ada sayap. Artinya akhirnya kalong itu hanya mati membusuk di situ, tidak ada orang yang perhatikan dia. Kenapa? Dia punya identitas yang benar. Itu hanya cerita. Tapi saya bisa bayangkan bahwa kalau kita mencintai dunia, lalu kita katakan tidak juga putih, tidak juga hitam, kita hanya abu-abu, dan kita bingung. Kalau ada mungkin surga, ada neraka, ada alternatif, kita bisa di tengah. Cuma hanya dua, surga dan neraka. Kalau kita tidak benar berarti neraka. Kalau kita benar artinya surga. Tidak ada yang abu-abu kayak si kalong. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, itu hanya cerita. Tapi yang menarik bagi saya di sini adalah kalau kita mendua hati, tentu ada kebenaran dalam hidup kita. Dalam Yakobus 3:11-12 mengatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit di mata air yang sama? Tidak mungkin. Kalau mata airnya tawar, tentu yang dikeluarkan adalah tawar. Kalau mata air itu asin, yang dikeluarkan adalah asin. Bohong orang katakan keluarnya asin, mata airnya asin, keluarnya tawar. Itu kata bohong. Orang katakan orangnya baik hati, tapi kata-katanya yang kasar. Apa bedanya? Kan artinya kalau kasar keluar dari mulutnya, tentu itu memancarkan hatinya. Ya kalau dia ceplos-ceplos, artinya hatinya ceplos-ceplos, tidak akan baik. Tentu kita membelakan, ya sih orangnya baik sebenarnya sih, tapi tampilannya tidak baik gitu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adakah air tawar memancarkan air asin? Tidak. Tawar asin ya asin. Tuhan mengatakan orang yang menduakan hati, dia kayak ombak air kapal yang diombak nanti. Tidak ke tepi, tidak ke tanah, hanya dia hanya terombang-ombang di situ. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mendua hati adalah orang yang mencoba menyenangkan hati Allah, tapi dia terikat dengan dunia, supaya dilihat orang
Antar. Tetapi hatinya siapa yang tahu? Dalamnya hati, di depan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di dalam hati hanya urusan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan mendua hati. Tetaplah fokus kepada Allah. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka bonusnya adalah dikatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa menjadi umat yang berkemenangan, prinsip yang harus ada dalam kehidupan kita adalah tidak boleh menduakan hati. Dan yang terakhir, ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Sedarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan tatap, dan sukacitamu dengan dukacita. Ini berbicara tentang emosi. Karena dia dikatakan sadarilah, sadarlah, insaflah. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, sadarlah. Karena gara-gara emosi ini, kata hanya satu kata ini dampaknya luar biasa. Dia dikatakan bagai api yang kecil bisa membakar seluruh hutan. Kenapa? Tidak bisa mengontrol emosi. Nah, sini dikatakan tidak mau dikendalikan oleh emosi. Saya katakan ini dikendalikan. Kalau dikendali artinya kita yang mengendalikan. Ibaratnya kita naik motor ya kita kendalikan. Mau ke kiri, kiri, kanan, kanan. Kalau kita mau celaka ya kita nabrak aja. Kalau nabrak siapa salah motor atau kita? Jangan salah motor, motor saya memang jelek ini, motor saya memang tua gitu ya. Kan masalah tuanya yang mengendarainya yang tidak waras. Jangan salahkan benda mati lah. Ya. Kita gara-gara ceroboh kita mencari kambing hitamnya. Ada orang yang karena ceroboh hidupnya, dia minum minuman keras, dia naik kendaraan motor, jatuh di got, marah-marah. Kenapa orang bikin got di sini? Jatuhnya. Memang gotnya dari dulu tidak pernah dibuat, marah di sama got ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan kita pahami tentang emosi? Emosi ini adalah perasaan yang ditunjukkan kepada seseorang atas sesuatu hal. Orang bisa lihat, Pak Masri Haji cerah ya, dari emosinya gitu ya. Kalau Pak Masri orang datang nanti sikapnya bagaimana? Pasti ada sesuatu ya, gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah perasaannya yang kelihatan. Dan juga emosi itu adalah reaksi yang muncul. Tiba-tiba refleks. Mungkin ada masalah di luar, akhirnya refleks ke rumah. Kok tidak ada angin, tidak ada hujan, kok tiba-tiba ada apa ini? Pasti ada. Hal itu dilakukan dengan reaksi dan akhirnya emosi itu artinya dapat ditunjukkan ketika dia mengalami satu hal. Contohnya, kalau sama istrinya, istrinya sudah tahu, oh pasti dia minta kopi. Oh artinya ada sesuatu. Pokoknya gerak tangan begini aja pasti orang tahu. Kalau saya lakukan kepada orang ini, orang katakan, oh Pak Pendeta kita gemis ya. Semana aja memberi aba-aba kepada istrinya gitu kan, istrinya ya. Kalau kita memberi aba-aba artinya itu adalah emosi, reaksi yang kita tunjukkan. Kalau anak saya nakal saya nyatakan, ya, saya nyanyiin bibir ini dengan. Nah, artinya ada reaksi yang ditunjukkan bahwa kita sedang marah. Lalu anak kita katakan kita senyum, anak kita senyum, oh bapak saya senang. Kenapa? Ada reaksi yang kita tunjukkan. Itu artinya emosi saudara dikasih oleh Tuhan. Kita merasa senang, tentu sesuatu hal kita pancarkan. Kita merasa sedih, marah, dan kita tunjukkan. Kalau kita takut, tentu ada tanda-tanda yang kita lakukan. Itu artinya emosi. Berarti saudara dikasih oleh Tuhan, emosi adalah bagian dari karakter manusia. Ada dalam hidup kita, tidak ada orang tidak emosi. Persoalannya adalah kita yang harus mengendalikannya. Siapa yang tidak bisa marah di sini? Bohong, gitu. Tidak pernah marah, bohong gitu ya. Kalau kita lihat Alkitab juga Yesus marah. Waktu orang
menggunakan baik Allah dengan tidak sewajarnya, dia marah. Bukan hanya marahnya gitu sampai banting meja lagi. Pak, saya belum banting meja. Nah, bukan maksud saya di sini adalah bahwa itu adalah bagian karakter daripada manusia, adalah bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita. Marah sama anak boleh. Ada sampai orang marah sama anak, dia pukul anaknya dengan balok, akhirnya anaknya meninggal. Yang salah siapa? Baloknya? Bukan baloknya salah. Yang salah adalah emosinya tidak terkontrol. Oh, saya hanya mau pukul pantatnya, tapi waktu digilek sini kena kepalanya. Bagaimana kita mengontrol emosi kita, menjaga hati kita, menjaga seluruh perasaan, reaksi yang kita tunjukkan, supaya dampaknya bagaimana? Kenapa? Emosi tadi hanya sesaat, tetapi dampaknya luar biasa. Bisa menghanguskan hutan yang besar dengan korek yang kecil. Hati-hati mengendalikan emosi kita. Hati-hati mengendalikan perasaan kita. Hati-hati menunjukkan hal itu, supaya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan kita menjadi orang yang pemenang. Kita menjadi pemenang bukan berarti kita mengalahkan orang lain seperti dua orang di sini ya. Laki perempuan tadi kita sama Nando, kita ada bantu saya, tolong cari dong bagaimana orang yang sedang menunjukkan kemarahannya. Lalu diambil perempuan, nanti perempuan bilang, masa perempuan yang marah, lakinya tidak marah gitu. Ambil lakinya, kok perempuannya tidak marah, akhirnya udahlah, pokoknya dua-duanya main pukul-pukulan sampai benjol yang menang lah gitu kan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita apabila kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Bisa-bisa semua yang ada di rumah itu habis melayang. Kalau sudah habis daun piring yang melayang, meja pun bisa melayang. Kalau meja sudah melayang, TV pun bisa melayang. Kalau tidak, mungkin ibu atau istri, kalau istrinya kuat, dia banting juga suami dan sebagainya melayang. Karena tak ada sudah dibanting gitu ya. Pernah saya melihat orang juga waktu sedang berantem, saking marahnya dia tendang kursinya. Kok kursinya cerut, tapi dia sudah bincang-bincang. Berbaginya kenapa? Gara-gara kursi. Kenapa kursinya? Karena emosi tidak terkontrol, akhirnya berdampak. Waktu di jalan, orang hanya klakson kita sudah marah, kita kejar dia, hasilnya kita kebut jatuh. Lah orang sudah lewat, kita sudah sakit. Sakit kenapa saya jatuh? Kenapa? Orang itu kejar orang itu tadi. Tapi karena emosi kita, karena kita tidak mengontrol keberadaan kita, akhirnya kita celaka sendiri. Oleh karena itu, saya garis bawahi di sini adalah tidak mau dikendalikan oleh emosi. Yang mengendalikan emosi siapa? Mulut dada ya, saya harus mengendalikan emosi. Tidak ada yang sempurna. Semua orang ada emosinya, tetapi harus mengendalikan. Pada waktu dia mulai marah sama suaminya, lihat, oh suami saya ganteng ya, masa dimarahin sih? Kalau mau marahin istri, oh istri saya cantik ya, masa dimarahin? Kalau dimarahin kenapa harus dipanggil? Dia sudah enak-enak sama orang tuanya, kalau kita panggil kita marah-marahin. Suaminya, lakinya enak-enak sama orang tuanya, kita panggil kita marah-marahin. Di rumahnya tidak pernah dimarahin, terus kita panggil kita marahin. Pulangkan saja saya ke orang tuaku, mau apa? Lebih baik saya di orang tua saya disayang-sayang, saya di sini disuruh pulang-pulang, mau pulang kemana? Katakan dalam hati saudara, saya harus mengontrol emosi. Saya tidak mau emosi lagi. Tidak ada untungnya, yang ada adalah rugi. Kalau kita emosi, tak mau orang temenan sama kita. Kenapa? Orangnya emosi, tidak usah temenan sama dia. Kenapa? Orangnya kayak bensin aja ya. Kasih sedikit aja digoreng, pum, gitu ya, meledak. Saudara, yang penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita adalah kita harus mengontrol, mengendalikan emosi kita, kendalikan. Menjadi umat yang berkemenangan, prinsip yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah tidak mau dikendalikan oleh emosi. Tidak mau dikendalikan oleh emosi. Sebagai penutup, kekristenan bukan melakukan yang menyenangkan dunia, tetapi melakukan apa yang benar di mata Allah. Jika kita lakukan itu yang benar, ingatlah bahwa kita mau memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian,
Milikilah prinsip hidup yang benar dan jelas, sehingga kita dapat menjadi umat yang berkemenangan dengan cara 1, 2, 3, tunduk kepada Allah. 2, dekat kepada Allah. 3, tidak meluangkan hati. 3, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Bersyukur kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Kami dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Ingin menjadi seorang Kristen yang berkemenangan. Oleh karena itu Bapak, biarlah firman Tuhan pada hari ini meneguh, menguatkan kami di dalam kami mengeringkan Tuhan. Kemudian Bapak, bersyukur kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Kita sudah menerima dari firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya. Kita akan lanjutkan dan kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau angkat satu pujian di dalam PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidup semoga Dialah yang kembali mengatakan kerajaan surga, Allah yang kami pilihkan, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus atas bimbingan, penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari pagi hingga siang hari ini Tuhan.
Kami sungguh bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk menjadi orang Kristen yang berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh dimenangkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Pakai makin heran lagi Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di tempat ini ya Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya di tempat ini, berkati di dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, cukupkan segala kebutuhannya ya Tuhan Yesus. Semoga kamu serahkan kamu dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini supaya menjadi upaya yang berbahagia di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berkati anak-anak-Mu yang tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan Yesus. Biarlah berkat ini boleh kembali berlipat kali ganda dalam usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu ini kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan berkatinya. Biarlah gereja kami, jemaat di tempat ini makin bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati juga perekonomian jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Limpahkan ya Tuhan Yesus, bertambah-tambah berkat mereka ya Tuhan Yesus, supaya kami tidak berkekurangan, namun kami berkelimpahan ya Tuhan Yesus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menyiapkan pekerjaan untuk anak-anak kami ya Tuhan Yesus, sesuai dengan kemampuan mereka ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan berkati mereka. Kami semua yang sudah bekerja Tuhan berkati di dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami doa Tuhan Yesus dan anak-anak kami yang sungguh merindukan pasangan hidup ya Tuhan, serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan akan berikan tepat pada waktunya ya Tuhan Yesus, dan semua akan indah pada waktunya nanti Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan terus menolong kami, memberkati kami di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dalam kami menjalankan kehidupan ini ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah sepekan dengan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya. Dari setelah minggu yang masih online Tuhan, biar Tuhan akan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, supaya mereka makin bertumbuh di dalam iman mereka ya Tuhan, lewat ibadah online ini ya Tuhan Yesus. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini ya Tuhan Yesus, secara khusus untuk Ibu Gembala Tuhan, biar diserahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan berkati di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah hidup juga yang masih online, kami serahkan juga dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan anak-anak ini ya Tuhan, dan mereka boleh makin dikuatkan iman percaya mereka kepada-Mu ya Tuhan Yesus, lewat ibadah online, lewat firman-firman yang didengarnya ya Tuhan Yesus. Dan kiranya anak ini Tuhan, biarlah Tuhan urapi, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, anak-anak generasi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pakai mereka ya Tuhan Yesus untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah raya yang boleh kami jalankan dengan bertatap muka ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan karena kesempatan ini Tuhan Yesus boleh kami lakukan Tuhan, di mana mereka yang lain masih ibadah online, namun kami sungguh bersyukur karena kami bisa beribadah bertatap muka ya Tuhan Yesus. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah raya selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang berotoritas atas segala ibadah di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa kami tinggikan, kami agungkan, Engkau yang akan memberikan berkat bagi kami semua Tuhan, supaya kami terus bisa beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk ibadah yang lain kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu.
ibadah doa, ibadah perkawan perkarya, ibadah rumah tangga yang sampai saat ini belum kami lakukan karena adanya virus corona ini Tuhan. Kami yakin dan percaya suatu saat kami bisa menjalankan dengan baik. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anakmu yang masih dalam pendidikan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bila Tuhan akan berkati anak-anakmu ya Tuhan Yesus di dalam pendidikan mereka yang juga masih online Tuhan Yesus. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kemampuan ya Tuhan untuk mengikuti pelajaran-pelajarannya ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati juga untuk orang tuanya Tuhan Yesus di dalam membimbing anak-anaknya Tuhan Yesus. Berikan kesabaran, berikan hikmat akan tubuh kebijaksanaannya Tuhan Yesus supaya orang tuanya ini juga dimampukan Tuhan Yesus untuk membimbing anak-anaknya ya Tuhan yang tidak biasa dilakukan Tuhan karena hal ini virus corona ini Tuhan akhirnya anak-anak harus belajar di rumah ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan berusaha tinggi Tuhan memberikan hikmat untuk para orang tua ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk perayaan Natal yang akan datang ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Natal ini boleh kami laksanakan dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Berkati panitia yang telah terbentuk, biarlah mereka menjalankan tugas mereka masing-masing dengan penuh sukacita ya Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan bangsa kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Di dalam tangan kuasa-Mu, biarlah bangsa ini boleh mendapatkan berkat ya Tuhan Yesus. Biarlah kembali pulih seperti semula ya Tuhan. Kiranya Tuhan virus-virus corona yang ada di negara kami ini biarlah Tuhan ingatkan ya Tuhan. Dan kami pulihkan kesehatan kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta jajarannya, juga sampai yang terbawah sekalipun RT RW. Ya Tuhan, mereka berkati Tuhan supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Dan kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan juga akan berikan kekuatan kesabaran bagi pemimpin kami ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk para medis Tuhan Yesus yang mereka menangani virus corona ini Tuhan. Serta dalam tangan kuasa-Mu untuk dokter, untuk perawat, untuk seluruh relawan Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tidak Tuhan berkati mereka Tuhan, jaga mereka Tuhan Yesus untuk tubuh mereka dengan darah Tuhan. Dan Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit yang ada Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan mereka yang saat ini sedang sakit, biar Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan. Dan berikan kesempatan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang bertindak, Engkau yang akan bekerja di dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam doa dan ucapan syukur kami yang tidak sempurna ini kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya. Dan ampunilah kami segala kesalahan, seperti juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena oleh yang bersalah, kuasa kemuliaan yang sama-sama. Kita akan mendengarkan waktu Jemaat. Untuk ibadah doa di hari Jumat tanggal 13 November 2020 oleh Saudari Tiansah, renungan oleh Saudara Nando.
Untuk ibadah raja tanggal 15 November 2020, WL oleh Saudari Yudi, firman Tuhan oleh Bapak Gembala, singer oleh Ibu Mei, doa syafaat dan pemerhati ibadah oleh Bapak Sugianto, kolektor oleh Saudari Tiansah, multimedia Saudara Nando, musik tumpal Hans dan Joshua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Nanti untuk doa penutup dan doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Rasmi. Kita mengangkat pujian kita dari PKJ 241, tak ku tahu kan hari esok. Dan hari esok, namunlah ragu raga, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Maka hatiku tenang, karena aku pahami dalam masa menjelang. Tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ayatnya. Puji nama Tuhan, tangan Tuhan selalu memegang tangan kami. Bersyukur waktu yang indah kami boleh mengagungkan Tuhan melalui puji-pujian yang kami sudah naikkan, melalui doa-doa yang kami sudah sampaikan pada hari ini, kesaksian daripada anak-anak Tuhan, demikian juga persembahan yang sudah kami berikan, dan khusus firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada hari ini, menguatkan, meneguhkan kami supaya kami menjadi orang Kristen yang berkemenangan dimanapun kami berada. Saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk melakukan aktivitas kami sepekan ini. Apa berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka bekerja, apapun pekerjaan mereka, lindungi mereka dengan kuasa-Mu Bapa, baik yang ada di Jakarta, di luar Jakarta. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai mereka. Urusan-urusan yang akan mereka kerjakan, Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan, olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat bersama dulu saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.